Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang ada di gereja. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Februari. Februari adalah bulan yang penuh cinta dan kasih. Marilah kita semua mengikuti ibadah dengan cinta dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Saya undang kita semua untuk mengambil waktu teduh sejenak dan kita berdoa. Selesai. Saya mengundang kita semua yang ada di rumah dan yang ada di gereja untuk berdiri. Kita memujikan hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari yang penuh dengan anugerah ini. Amin. Jemaat silakan duduk baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita sambut pujianku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
Mari pada saat teduh ini kita menghampiri Tuhan dan kita mengakui semua dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Bapa yang penuh rahmani dan kasih kepada kami menghampiri Engkau, Allah yang Maha Kudus, Allah yang mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi. Dan kami datang kepadamu Tuhan, mengaku semua salah dan dosa kami. Kami sering mengikuti keinginan daging kami daripada keinginan Tuhan. Kami berpikir bahwa keputusan-keputusan kami yang kami ambil itu lebih benar daripada keputusan-keputusan-Mu. Kami lebih suka berjalan sendiri dengan akal dan pikir dan kehendak kami. Dan kami sungguh sudah tahu kebenaran Tuhan, tetapi kami sering mengabaikannya. Kami tahu kami harus menolong orang, tapi kami tidak menolongnya ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami harus berdoa untuk semua orang dan pelayanan, tapi kami tidak mendoakannya. Kata-kata kami kasar, kata-kata kami menyakiti hati orang. Kami lebih mendahului menghakimi orang daripada mengasihi orang. Kami sungguh mengakui semua salah dan dosa kami. Kami berdatang kepadamu karena tangan-Mu masih terbuka untuk memberi pengampunan kepada kami yang mengakui segala salah dan dosa kami. Inilah kami ya Tuhan, Jemaat-Mu GKRI Misi Aletheia, datang menghampiri-Mu dengan segala pelanggaran dan dosanya. Ampunilah kami di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah untuk kita yang telah datang kepada Dia, mohon pengampunan dosa, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan dengan saling mengampuni serta turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Ulangan 27 ayat 9b sampai 10. Diamlah, dengarlah hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita ingat selalu pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Katakan, dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan selain dengan ucapan syukur kami. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku
bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, bersyukur, Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Hanya ucapan syukur Bapa yang kami andalkan untuk hidup kami, Bapa. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau menopang kami sampai saat ini, Tuhan. Kami mau ucapkan terima kasih, ucapan syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Katakan dengan sungguh-sungguh, katakan dari hati kalian, hanya terima kasih yang dapat kami ucapkan, Tuhan. Benar Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagi Engkau, satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan.
Engkau menyediakan segala keperluan kami. Engkau menyembuhkan kami. Engkau menopang hidup kami. Dan Engkau Allah yang setia. Amin. Shalom. Tetap berdiri. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Nanti Saudara Gayatri akan memimpin kita. Kita buka dalam Mazmur 119. Ayat 10 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 119 ayat 10 hingga 16. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Amin. Amin. Tetap berdiri, kita memujikan dengan sukacita oleh darah anak domba. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita benar-benar boleh membuka hati kita, mau ditegur, mau diperbaiki oleh firman Tuhan.
ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Oh, di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Oh, di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memuji memuliakan Tuhan, dan kami ingin untuk saat ini merenungkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang menjelaskannya, dan semua kami yang mengikutinya. Dan Roh Kudus kiranya menolong membimbing kami, membuat kami memahami, mengerti firman-Mu yang hidup, yang memberkati hidup kami ini. Terpujilah Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita membuka Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal pertama
ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian tertulis firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, 5, dan 6, Jemaat sekalian yang membacanya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Puaskanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan masih memberi kita anugerahnya sehingga kita bisa beribadah di minggu pagi hari ini. Ya, di dalam ruangan gereja ini yang hadir kira-kira 10-11 orang. Ya. Adapun tema yang kita akan renungkan bersama adalah kebahagiaan dan kepuasan hidup kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Saya membaca dari sebuah pertanyaan yang diajukan, apa yang paling membuat saudara mengalami kebahagiaan dan kepuasan dalam hidupmu? Ada berbagai macam jawaban. Ada yang menjawab begini, apabila saya dapat menguruskan tubuh saya yang besar atau gemuk ini, maka itu yang paling membahagiakan dan memuaskan hati saya. Ini benar loh, saya baca, saya selidiki. Tetapi dikatakan juga, saya menyadari kelemahan saya. Saya tahu dari setiap gigitan makanan yang saya masukkan ke dalam mulut, saya tahu merasa bersalah saya. Tapi saya tidak bisa menolaknya untuk tidak memakan makanan yang enak. Dia tidak bisa menolak itu. Walaupun dia tahu dia harus kurus, dia merasa bersalah kalau makan. Tapi ya, begitulah ya. Saya tidak bisa menolak untuk memakan makanan yang enak itu. Jawaban yang lain, saya berbahagia ketika sesuatu yang baik itu terjadi dalam hidup saya. Mungkin saya dapat teman hidup, dapat pekerjaan, bisnis menguntungkan. Ada juga yang mengatakan kalau saya dapat cucu, sehingga semakin menambah kebahagiaan hidup saya, lebih dari apapun. Ada juga yang mengatakan hatinya berbahagia jika istrinya itu tersenyum indah setiap hari. Bagaimana dengan merepet? Wah, itu celaka bagi saya, katanya seperti itu. Ya, jadi tersenyum indah istrinya kepadanya itu satu kebahagiaan. Atau suaminya pulang menyapanya dengan mesra, menciumnya dengan cinta, dan juga bukan hanya itu, memberi sejumlah uang untuk mengelilingi katanya dunia fantasi. Ada yang seperti itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya terkesan dengan sebuah cuplikan kalimat, ya, dan saya kagum, bukan hanya terkesan tapi kagum, dari seorang yang berkata, dari semua kalimat mutiara, kata mutiara, ya, yang terbesar bagiku adalah kalimat ini. Ku senang melakukan kehendak Tuhan daripada yang lainnya. Dia bahagia, dia senang, ya. Kalimat yang mengatakan, ku senang melakukan kehendak Tuhan daripada yang lainnya. Bapak Ibu, khotbah pagi hari ini untuk kita semua, bagaimana kebahagiaan dan kepuasan, ya, karena kita menyukai dan sangat menyenangkan mempelajari Taurat Tuhan itu. Seperti tema kita, persekutuan yang belajar. Bapak Ibu saudara sekalian, pembuka kitab Mazmur ini ingin menyingkirkan ilusi hayalan umum bahwa keinginan dan sifat dosa itu adalah sesuatu kebaikan bagi manusia yang melakukannya. Setiap hari Bapak Ibu Saudara sekalian, otak kita ini dicuci, ya,
pemikiran bahwa kepuasan sejati dan abadi itu didapatkan dengan kita memanjakan diri mengikuti hawa nafsu dosa. Sehingga ada orang yang beranggapan pada zaman ini hidup suci itu dianggap tidak relevan. Ya, dengan zaman saat ini hidup suci tidak relevan lagi. Hidup kudus itu, hidup suci itu hanya mengikuti norma-norma agama yang kuno, yang sudah tidak berlaku lagi dan tidak perlu dipertahankan lagi untuk zaman ini. Dan Mazmur ya, ingin menyingkirkan hayalan ilusi itu, pendapat yang keliru itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membaca seluruh kitab Mazmur, catatan dalam kitab Mazmur itu meluruskan pandangan yang tadi saya sudah singgung. Mazmur membuktikan perbedaan besar antara hidup orang yang benar dan hidup orang yang tidak benar. Ya. Dan pasal 1 itu mengungkapkan itu. Ada perbedaan antara orang yang hidup menyukai firman Tuhan dan tidak. Nah, kita baca ayat 1-3 tadi, saya sudah membacakannya, ayat 4, 5, dan 6. Nah, Bapak Ibu sendiri membacanya itu. Ada perbedaan antara orang yang hidup takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang menyukai dosa dan orang yang menyukai firman Tuhan itu ada perbedaan. Paulus mengatakan upah dosa adalah maut atau kebinasaan. Tidak ada kepuasan dan kebahagiaan. Hidup di dalam dosa, hukumannya itu Bapak Ibu, hukum dari dosa itu habis manis, sepah dibuang. Ya. Habis manis, sepah dibuang. Bapak Ibu mengertilah maksud saya itu ya. Itu hukum dosa, habis manis, sepah dibuang. Semua dosa berakhir dengan kehancuran hidup. Bukan pada kebahagiaan hidup. Dan harus kita tahu juga, pasti orang yang berdosa, berbuat dosa, akan berhadapan dengan penghakiman Tuhan. Akan berhadapan dengan murka dan hukuman Allah. Dan itu pasti kita terimanya. Jadi Bapak Ibu saudara ke seluruh kitab Mazmur, ya, penekanannya juga adalah ibadah yang sejati kepada Allah harus disertai dengan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dan Taurat Tuhan itu merupakan instruksi Allah. Bagaimana kita yang sudah ditebus, diselamatkan, umat perjanjian Allah harus hidup sesuai dengan aturan-aturan atau instruksi daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, umat Israel itu adalah umat perjanjian Allah. Sedangkan Taurat Tuhan yang diberi kepada mereka itu merupakan aturan bagaimana mereka beribadah yang benar, bersosialisasi yang benar, bagaimana mereka hidup bermoral yang benar, beretika yang benar. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup melakukan Taurat Tuhan itu merupakan wujud kita mengasihi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita pun juga mengasihi sesama manusia yang segambar dengan Allah. Jadi ada dua sasaran besar daripada hukum Taurat yang merupakan instruksi Allah yang harus ditaati, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Lalu ada yang bertanya, kenapa dengan perjanjian baru bagaimana? Ada yang mengatakan, saya baca-baca, ya memang dalam perjanjian baru tidak dihapus hukum Taurat. Tapi hukumannya itu yang berbeda. Ya. Tapi aturannya tidak pernah dibuat. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekali lagi kita dapat menikmati kebahagiaan dan kepuasan hidup sebagai anak-anak Allah? Ketika kita membaca Mazmur, ketika saya membaca kitab Mazmur ini, ada seorang penafsir kitab Mazmur mengatakan demikian. Ketika kita belajar musik, maka banyak pelajaran musik yang diajarkan oleh guru musik itu, dia tidak ingat lagi. Tetapi ada satu yang dia ingat, dan ingatan itu kuat, gurunya selalu mengajar dengan kunci chord C. Kalau Bapak Ibu ikut tutor gitar di YouTube itu atau apa, pasti selalu C. Saya sekarang lagi geluti chord cantik dan manis itu ya. Ya. Dan selalu C. Tidak pernah A, B, D, tidak ada itu. Ya, tetapi dalam kitab Mazmur, Allah tidak memulai dengan kata kunci C-nya.
Tapi Allah memulai dengan kata berbahagialah. Tuhan memberikan kata berkat kepada kita, berbahagialah. Ayat 1 tadi telah kita baca. Yesus pun beberapa kali mengucapkan kata berkat kepada murid-muridnya dengan kata damai sejahtera bagi kamu. Jadi kita harus memahami, menyukai. Kita membaca firman-Nya, maka ada kalimat berkat Allah untuk kita, berbahagia. Tidak ada orang yang tidak berbahagia membaca firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan kita baca itu menegur dosa kita, ya, tapi kita berbahagia oleh karena Tuhan mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa dosa bukan menjadi lagi bagian yang kita hidupi. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kalau kata berbahagia itu, kata berkat Allah yang mengatakan berbahagialah, jangan diartikan sempit. Hanya harta benda. Berkat Allah itu melalui firman-Nya sangat memperkaya kita. Di dalam kebenaran, di dalam kasih, di dalam hikmat, di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar dan lain-lainnya. Kebahagiaan Bapak Ibu dan kesukaan yang dianugerahkan Tuhan melalui firman-Nya harus kita pelajari. Dan kebahagiaan kesukaan yang dianugerahkan Tuhan melalui firman-Nya itu yang kita pelajari tidak dipengaruhi oleh situasi apapun juga yang terjadi. Seperti masa sekarang ini, COVID-19 ini. Kita semua takut. Tidak ada seorang yang tidak takut, tanpa terkecuali takut, khawatir menghadapi virus 19 ini. Bapak Ibu, keluarga saya mengatakan waktu dia belum kena COVID itu, dia bilang itu penyakit yang biasa-biasa. Tetapi setelah dia masuk rumah sakit, luar biasa. Tidak enaknya badan. Tapi yang tidak enaknya, uangnya untuk membayar dia di rumah sakit itu mahal. Ya. Oleh karena itu tidak ada orang yang tidak takut dan khawatir. Tetapi berkat Allah tidak dipengaruhi oleh situasi seperti ini. Ya, kita patut mengikuti protokol kesehatan, tetapi kepuasan dan kebahagiaan hidup kita bukan datangnya dari Tuhan, melalui firman-Nya. Kata berkat, berbahagialah kita itu datang dari Tuhan. Dan berkat itu tidak dibatasi, dihalangi, atau berhenti oleh musim apapun juga. Meskipun COVID-19 ini begitu menakutkan kita, tapi berkat Allah tidak berhenti, tidak stop. Berkat Allah itu selalu datang, menghampiri kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat Tuhan itu tidak dibatasi, dihalangi, dan berhenti oleh musim apapun juga. Sebab Allah di atas segala sesuatu yang kita pikirkan tidak mungkin bagi kita. Kita berpikir mungkin, tidak mungkin ini. Tapi Allah melampaui di atas pemikiran tidak mungkin yang kita pikirkan itu. Berkat berbahagia dari Allah bukan di dalam bentuk singular, bukan tunggal, tapi dalam bentuk plural. Berbahagialah itu bukan bentuk tunggal, tapi plural, banyak. Allah tidak menyedekahkan berkat-Nya pada satu waktu saja dalam hidup kita ini. Melainkan Ia mencurahkan berkat-Nya dalam bentuk banyak, plural kepada anak-anak-Nya dalam setiap waktu. Oleh karena itu, marilah kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Kesukaan kita adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kata berbahagia ini menggambarkan sesuatu bangsa yang bersukacita karena memiliki relasi intim dengan Allah. Kata berbahagia itu orang yang tunduk kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Orang yang meletakkan kepercayaannya kepada Allah sehingga diberkati oleh Allah. Sekali lagi, bagaimana kita dapat menikmati kebahagiaan dan kepuasan hidup sebagai anak Allah? Pertama, Bapak Ibu, kita hendaknya bersedia dibimbing, dituntun oleh firman Tuhan. Daripada kita mengikuti nasihat orang-orang fasik di ayat 1 tadi itu, ya, yang menolak perintah Tuhan di dalam hidupnya. Ayat 1. Mazmur 1, aku tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat ini sama terdapat di dalam Mazmur 26 ayat 4 dan 5. Aku tidak duduk dengan penipu, dengan orang-orang munafik. Aku tidak bergaul, aku benci kepada perkumpulan orang berbuat dosa jahat dan orang fasik. Aku tidak duduk. Ini konsekuensi
daripada konsekuensi etis, daripada seorang yang menyukai firman Tuhan dalam hidupnya, dia harus memisahkan dirinya dari orang yang hobi berbuat dosa, orang yang suka mencintai menjadi hamba dosa. Kita harus menolak untuk hidup bersama dengan mereka. Tetapi banyak orang lebih tertarik mendengar dan mengikuti nasihat manusia yang menolak ajaran firman. Mungkin karena diberi janji-janji palsu, fasilitas palsu, kekayaan, kemudahan hidup yang imitasi, tetapi dikemas dengan kemasan bagus sekali, luar biasa, tetapi Bapak Ibu, di dalamnya penuh dengan kepalsuan. Bapak Ibu saudara sekalian, mengikuti khotbah Pak Heri minggu lalu mengenai ada ajaran-ajaran sesat itu. Misalnya sekarang ini, Bapak Ibu yang terbaru, Pak Sartono mungkin pernah memuat itu di dalam WA gereja kita. Agama baru dari Korea itu disebut dengan Shincheonji. Ya. Nama gerejanya Light and Truth Church. Ya. Mereka beranggapan pendetanya itu diartikan Kristus sudah datang yang kedua. Nah, praktik agamanya Bapak Ibu, katanya mereka sering dicambuk di kuburan. Ya. Mereka makan kotoran, bahkan dikatakan malah belatung pun dimakan ya. Mereka berendam di air es selama 1 jam di musim dingin, dan juga mengambil muntah orang lain kemudian digosokkan ke wajahnya. Nah, itu catatan-catatan seperti itu. Kemasannya luar biasa bagus, cantik, enak. Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu firman Tuhan, maka kita akan terjebak, terseret, dan jatuh tidak bisa bangkit lagi. Bapak Ibu saudara, tapi orang-orang sekarang ini suka nasihat-nasihat orang-orang seperti itu. Orang yang menolak Taurat Tuhan, menolak mengikuti aturan Allah, orang yang menolak aturan-aturan moral yang diajarkan firman Tuhan, di dalam Alkitab kita itu, bacaan kita disamakan dengan orang fasik, orang berdosa, orang pencemooh. Orang yang telah menemukan kebahagiaan hidupnya di dalam firman Tuhan harus menolak berjalan, berdiri, duduk dengan orang fasik, atau dengan orang berdosa, dengan orang pencemooh. Karena yang kudus, kita yang telah dikuduskan oleh Tuhan tidak boleh bercampur dengan yang tidak kudus. Ini bukan berarti kita mengisolasikan diri, atau mengasingkan diri dari dunia, bukan. Tetapi dengan kita menjaga identitas kita, penolakan itu tersebut justru bertujuan untuk menyaksikan kepada dunia identitas kita sebagai anak Allah. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Dan itu hendaknya sekaligus memberitahukan kepada orang dunia ini yang apa itu dosa, apa itu kebenaran, apa itu penghakiman Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, kebahagiaan orang benar bukan berasal dari orang berdosa, orang jahat, dan pencemooh. Maka benar, tepat mengambil keputusan tegas untuk menjauhi cara dan kebiasaan orang fasik dan orang dunia ini. Tepat kalau kita menghindari, tidak bergaul, duduk, berdiri, berjalan bersama dengan mereka, itu tepat sekali. Ya, karena kita adalah umat yang kudus. Nah, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Salomo itu jatuh oleh karena dia tidak menjaga dirinya sebagai umat Allah. Sehingga dia bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain, kawin-mawin dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya menjatuhkan diri nama baiknya yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua, bagaimana kita menikmati kebahagiaan dan kepuasan hidup sebagai anak Allah. Hidup kita menikmati kepuasan hidup itu dari firman Tuhan ayat 2. Ya, hidup kita harus dapat mendapatkan kenikmatan bahwa kepuasan hidup dari firman Tuhan atau dari Taurat Tuhan ayat 2. Firman Tuhan dikatakan oleh pemazmur kesukaannya. Kata kesukaan diartikan seseorang yang kesenangannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Pemazmur menemukan kesukaan untuk hidupnya hanya melalui firman Tuhan. Melalui firman Allah, ia mendapatkan kebahagiaan, kepuasan, dan kebenaran.
yang mendapat kebenaran Allah yang membahagiakan hidupnya. Kata kesukaan dapat berarti Bapak Ibu seseorang yang tidak pernah merasa kenyang dan selalu haus akan firman Tuhan. Dan Tuhan sangat senang kita mendengarkan suaranya daripada persembahan yang kita beri kepadanya. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada domba-domba jantan. Lihat, Samuel mengatakan mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu lebih baik daripada persembahan yang kita berikan. Orang yang kesenangannya mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu pasti suka memberi untuk Tuhan, enggak pelit untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Jemaat sekalian, firman Tuhan itu lebih baik, lebih daripada barang berharga apapun yang ada di dalam dunia ini. Jika kita memiliki banyak barang berharga, kita bersyukur karena itu berkatnya. Tetapi jangan sampai menjadi puncak kebahagiaan, kesukaan hidup kita itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur karena berkatnya, tapi jangan sampai menjadi puncak kepuasan hidup kita. Menjadi jaminan hidup kita. Sadarlah Bapak Ibu, barang berharga apapun di dalam dunia tetap barang yang fana. Jangan menyamakan materi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal adanya. Firman Tuhan itu lebih daripada emas dan apapun juga yang berharga dalam dunia. Firman Tuhan itu tidak pernah lapuk. Barang-barang kita bisa dicuri di dalam dunia ini. Firman Tuhan itu tidak pernah terkena karat, tidak pernah layu. Firman Tuhan itulah yang menolong kita, bukan? Bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan itu yang memberitahu kepada kita, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan itulah yang membuat kita memahami bahwa kita manusia diciptakan menurut gambar Allah, bukan dari monyet. Kita mengerti bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa karena kita membaca firman. Kalau kita tidak membaca firman, kita tidak tahu bahwa kita telah jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak tahu dosa, maka kita sangat tersiksa hidupnya di dalam kekekalan nanti itu. Tapi Kristus, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan kita membaca, kita yang berdosa, Kristus telah menebus kita. Ya. Kita baca tuh dalam firman-Nya. Firman-Nya yang membuat kita mengerti betapa dalam, luas, dan tingginya kasih Allah kepada kita. Dia memberi kita pengertian anugerah-Nya yang luar biasa besar di dalam hidup kita. Kita juga mengerti melalui firman-Nya apa tujuan Allah di dalam hidup kita. Bagaimana kita mempermuliakan Dia, bagaimana kita menikmati kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Melalui firman kita paham apa tujuan Allah di dalam hidup dan kita tahu apa tujuan hidup kita kepada Allah, yaitu kita memuliakan Dia dan menikmati kebaikan-Nya hari lepas hari di dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan dan kepuasan di dalam hidup kita sebagai orang benar yang berpusat kepada firman-Nya. Ya, Bapak Ibu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Merenungkan bahasa lainnya itu meditasi. Meditasi menggambarkan suatu kegiatan yang terus-menerus membaca firman Tuhan. Merenungkannya, memikirkannya dengan mendalam, dengan serius, dengan cinta kasih, dengan penuh perhatian. Membacanya bukan seminggu sekali, apalagi tidak pernah membacanya, oh celakalah. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya sering mengakui dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena teknologi ini, saya sering mengaku dosa aja. Kadang-kadang mengabaikan firman Tuhan, tidak merenungkan. Pun kalau saya membaca merenungkannya asal-sasal saja, tidak seperti yang saya maksudkan di dalam pengertian definisi tadi itu. Ya, ada saya dengar rekan-rekan pemuda, tidak di sini, mungkin di pemuda yang lain, dia membaca firman Tuhan seminggu sekali. Jadi pas hari Minggu mau kebaktian besok ya, Minggu seperti ini, dia ngebut lah itu, 7 hari membaca. Ya. Kalau renungannya itu 1-2 ayat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau banyak ayatnya, misalkan 15 ayat, kali aja 7, berapa itu? Pasti nggak baca. Kalau baca pun jadi asal-asal saja. Oleh karena itu Yosua 1 ayat 8 mengatakan,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada berkat Tuhan yang luar biasa kalau kita sungguh merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Istilah meditasi juga berbicara seorang pekerja profesional yang menghabiskan waktunya memikirkan dan merenungkan dalam mengerjakan pekerjaannya. Jadi kesukaan firman Tuhan harus dibuktikan dengan merenungkan, memikirkan firman Tuhan. Kalau saudara dan saya mengatakan saya suka firman Tuhan, tetapi berhenti sampai di situ, itu belum betul. Tapi harus dibuktikan dengan merenungkan, memikirkan firman Tuhan itu siang dan malam. Omong kosong kalau kita berkata saya suka firman, ya, tetapi malas membaca, merenungkan dan memikirkan firman Tuhan. Kita pasti kalau ada orang yang menyeret kita jatuh dalam dosa, kita tidak bisa melawannya itu. Idealnya Bapak Ibu, orang yang suka akan firman Tuhan pastilah merenungkan, memikirkan, melakukan firman Tuhan. Orang yang merenungkan dan memikirkan dengan serius hidupnya, orang yang memikirkan serius firman Tuhan, hidupnya pasti diperkaya oleh Tuhan. Dengan kebenarannya, dengan keadilannya, dengan kasihnya di dalam hidup kita. Ayat 3, itu merupakan berkat. Orang benar hidup karena firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, kita jangan alergi dengan teologi berkat itu. Karena Tuhan memang memberkati kita. Tapi kalau tujuan hidup kita ya hanya berkat, tapi tanpa mempelajari firman dengan sungguh-sungguh, nah itu perlu kita kritisi. Pemazmur menggambarkan orang yang hidupnya berpusat kepada firman dilambangkan dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah lebih lagi jika seorang percaya hidupnya terus-menerus memikirkan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, maka kuasa firman, hikmat firman dan kebenaran firman memperkaya hidup kita sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Kita bukan hanya diberkati secara fisik, tapi diberkati secara kebenaran, hikmat Tuhan memperkaya hidup kita. Nah, itu digambarkan dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Juga menggambarkan pohon yang ditanam di tepi aliran itu, moral kita juga menjadi kuat. Kita dapat menilai mana kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Itu berkat daripada kita merenungkan, memikirkan firman Tuhan. Orang benar yang hidupnya ditanam di dalam firman-Nya, pekerjaan di dunia kerjanya dia menjadi berkat. Bukan saya sombongkan diri, istri saya mengatakan setelah dia mengevaluasi tentang hidupnya, dia begitu tekun membaca firman. Hari ini begitu banyaknya orang datang kepada dia untuk minta nasihat. Itu yang Tuhan berkati, memperkaya dirinya itu. Ya. Di dalam pekerjaan diberkati, di dalam pelayanan kita pun juga diberkati. Kalau kita membenarkan hidup kita dengan firman-Nya, hidup rumah tangga kita pasti dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Yang memberi berkat-berkat-Nya kepada orang yang mencintai firman-Nya, yang merenungkan, memikirkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Tuhan bukan bohong, Tuhan itu setia terhadap apa yang diucapkannya itu. Oleh karena itu, marilah tahun ini kita tingkatkan kesukaan kita di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Aplikasinya Bapak Ibu, saya mengambil contoh ibu saya sendiri. Ibu saya itu tubuhnya sakit sudah sangat lama. Bahkan sampai hari ini. Sepanjang hari kepalanya lama sekali sakit tanpa henti. Dan dia sudah tidak tahan dan berharap Tuhan panggil saya. Tapi ada yang aneh, yang luar biasa yang saya lihat. Di tengah penderitaannya yang begitu sakit ya bagi dia. Dia katakan, hanya satu yang membuat saya terhibur, yang membuat saya bahagia, yang membuat saya bersuka hati, yaitu saya membaca firman Tuhan siang dan malam, pagi dan sore. Itu yang memberinya kebahagiaan, kesukaan. Saya mencoba merenungkan Mazmur ini, benar. Kebahagiaan dan kepuasan, sukacita dan kekuatan kita dapat hanya di dalam firman-Nya yang hidup dan berkuasa. Jangan kita habiskan waktu kita
dengan hal-hal duniawi. Tapi marilah kita datang duduk di dekat kaki Tuhan seperti Maria, mendengar suara Tuhan, memikirkan suara Tuhan, merenungkan suara Tuhan. Itu yang terbaik kata Tuhan Yesus. Itulah waktu yang paling tepat ya, yang dibuat oleh Maria. Maukah kita Bapak Ibu hidup hari ini untuk seperti pemasmur perkataan, kesukaanku adalah firman Tuhan, dan memikirkan dan merenungkannya siang dan malam. Saya yakin dan pasti Tuhan akan memelihara, memberkati hidup kita. Kalau dia berbicara seperti itu, maka dia bertanggung jawab. Dia bukan Allah yang membohongi kita, dia Allah adalah yang benar, yang selalu perkataannya itu benar-benar terbukti dalam hidup kita. Amin, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, bahwa firman-Mu yang tertulis itu adalah hadiah dari sorga untuk memberkati hidup kami di zaman ini dan seterusnya ya Tuhan. Tolonglah kami supaya Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami, selalu menyadarkan kami bahwa ada firman yang memberkati hidup kami, harus kami baca dan renungkan setiap hari Tuhan. Tuhan, kami berdosa oleh karena firman-Mu selalu kami abaikan. Habis waktu kami hanya untuk melihat hal dunia ini daripada memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Padahal tidak ada sesuatu yang kami dapat yang bisa memberkati hidup kami dari banyaknya waktu kami habiskan untuk dunia ini. Tapi tolonglah Tuhan, mulai hari ini kami semua berkomitmen untuk membaca firman Tuhan, surat cinta Tuhan, surat kasih Tuhan, surat berkat Tuhan untuk hidup kami. Memang ada kesulitan, ada tantangan Tuhan, tapi pasti Roh Kudus membimbing, menolong kami untuk memahami ke dalamnya, kayanya firman-Mu untuk hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, di dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi, baik menghadapi pandemi COVID-19 ini, bencana alam di mana-mana, Tuhan, juga pergolakan-pergolakan politik di sana-sini, berikanlah kepada pimpinan kami ya Tuhan, Bapak Presiden, hikmat-Mu untuk mengatur negara ini, untuk menjalankan negara ini. Kami berdoa biarlah semua rakyat mendukungnya, bersama-sama ya Tuhan, mendoakannya. Dan kami berdoa untuk gereja-Mu, GKRI Misi Alitia. Tuhan menolong, Tuhan memberkati di dalam menyusun program-program kerja di tahun 2021-2022. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memakai gereja-Mu Alitia ini untuk membawa banyak jiwa ke tempat ini untuk bertemu dengan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, di dalam nama Yesus biarlah firman Tuhan yang dibaca memberikan kekuatan dan penghiburan, bahkan disembuhkan oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak kami yang studi, yang bekerja, juga Tuhan tolong berkati bapak-bapak ibu rumah tangga, Tuhan tolong rumah tangga demi rumah tangga supaya sungguh di dalam penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami bersyukur, berterima kasih untuk Bapak Rafael yang Tuhan tambahkan usianya di 5 Februari kemarin. Kami berdoa biarlah Bapak Rafael juga dalam tuntunan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Dan biarlah Bapak Rafael juga diberi oleh Roh Kudus pemahaman pengertian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dan dia selalu berserta dengan Tuhan, dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bahkan juga seluruh keluarganya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa sembahyang kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Kita semua mungkin telah ada di tangan masing-masing mungkin ya. Ya kalau bisa jangan pakai telur ya di dalamnya atau pakai apalah gitu ya, tapi roti sungguh-sungguh roti. Mari kita menerima perjamuan, pelayanan perjamuan kudus.
Ya, kita pujikan karena begitu besar Allah mencintai dunia. For God so loved the world. He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful is love for me. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan, kami datang menghampiri Engkau. Kami akan menerima pelayanan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Engkau tahu kami ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sebab itu sekali lagi, sebelum kami menerima roti dan anggur di dalam perjamuan kudus ini, Tuhan hadir memberkati kami dan mengingatkan kami kembali bahwa korban Kristus di atas kayu salib telah menebus dan menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roh surgawi yaitu Yesus Kristus, maka janganlah hati kita dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan. Tapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Semuanya sudah tersedia. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Roti yang dipecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Ambillah, makanlah di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Ambil dan minumlah di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu di atas kayu salib. Itu bukti cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kami orang berdosa. Tanpa Engkau mati di atas kayu salib, tidak mungkin kami orang berdosa terselamatkan. Kami terus hidup di dalam dosa dan murka Allah. Tapi terima kasih Engkau menanggung segala murka Allah. Engkau menanggung dosa kami sehingga Engkau harus mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pengorbanan-Mu terhadap hidup kami ini. Tidak cukup 1001 lidah kami untuk menaikkan puja dan puji atas segala belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Mulai perjamuan kudus ini Tuhan, kami telah diikatkan satu dengan Tuhan. Dan kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kasih sayangilah kami ya Tuhan, di dalam hidup ini yang kami jalani. Terpujilah Tuhan yang terus dan selalu mengasihi kami. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah menerima berkat Tuhan yang tak terhingga. Marilah kesempatan ini kita memberikan persembahan syukur kita kepadanya.
Sambil mengingat hendaklah masing-masing memberi manusia menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita puji Tuhan sambil persembahan kita berikan kepada Tuhan. Yang di rumah juga mempersiapkan persembahannya bagi Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan, agar dapat menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam dan melalui gereja-Mu. Berkatilah semua tangan-tangan yang sudah memberinya, dan tangan-tangan yang akan mengelola keuangan persembahan ini. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama dengan semua orang percaya, kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Gembala baik bersuling nan merdu. Membimbing
Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Doksologi, silakan bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, waktu teduh sejenak.